Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini penulis ingin bahas soal spring buffer, sport damper. Ya, wis pokoknya yang bagian karet ya dipakai untuk eh, dipasang di sela-selanya per. Penulis merasa bahwa banyak fungsi yang sebenarnya bohong ya dari penggunaan spring buffer sport damper. Banyak orang yang nggak nggak melakukan simulasi lah, dipikir dulu panjang-panjang gimana gitu ya, karena eh, kalau kita pakai contoh yang sudah ada sebenarnya kita ya bisa tahu sendiri lah apa efek dari spring buffer sport damper itu. Spring buffer aja ya sebutnya ya. Jadi penulis ingin bahas ini karena ya barusan ada bro ya yang nyesel kayaknya keluar banyak ya, karena harganya kadang nggak murah. Kadang nggak murah. Nggak murah berapa? Kalau untuk mobil satu buah itu ada yang jual 600, 800. Satu buah. Artinya kalau kiri kanan, depan belakang bisa 2,4 juta. Kalau misalnya pasangnya ada yang butuh dua, ya makin mahal lagi. Harga segitu 2,6 itu rasanya sudah bisa dapat paket suspensi, per dan shock breaker yang lengkap ya, merek yang nggak mahal, atau misalnya Monroe gitu ya. Mahal harganya. Yang untuk motor termasuk murah sih. Ada yang 60.000 lah, merek terkenal. Kalau merek gak terkenal kayak yang penulis pakai sekarang ya 10.000 ya. 10.000 ya kalau untuk motor murah sih ya. Oh iya, kalau untuk motor namanya juga bukan spring buffer ya, tapi dumper, pakai U, DUMPER. Entah mengapa ada istilah kayak gitu ya, tapi kalau nyari di toko online pakai istilah dumper lebih cepat nemunya. Kalau dumper itu cocoknya suspensi standar atau aftermarket yang merek DBS ya, atau ya beberapa yang lain, beberapa merek lain yang kurang petnya sama. Tapi menurut penulis ya, kalau beli spring buffer untuk motor itu cocoknya kalau cuma pakai per DBS aja. Selain DBS jangan. Nanti penulis jelaskan kalau ingat. Kita fokusnya soal mobil aja ya. Jadi kalau untuk mobil harganya spring buffer itu mahal. Kenapa mahal? Katanya karena teknologinya. Katanya karena teknologinya lebih hebat. Pakai teknologi Jerman mas, pakai teknologi mana lah,
sebenarnya yang untuk mobil pun juga mahal ya, ada yang harganya 400.000 per buah kalau nggak salah ya, lokal ya, kalau nggak salah lokal. Jadi spring buffer itu mahal katanya. Itu apa salah satu yang tepat itu, yang menurut penulis ngawur itu, yaitu bikin lebih empuk. Jadi spring buffernya dibikin lebih empuk. Kenapa empuk? Katanya dia itu pakai karet empuk, karet sepatu Adidas katanya ya, karena karetnya empuk makanya akan terasa lebih nyaman. Ada yang percaya kebohongan itu. Jadi karena bahan karetnya empuk maka nyaman. Ada juga yang iklannya sebaliknya, dari bahan apa itu, silikon. Nah kalau yang silikon ini iklannya beda lagi, dia nggak ngomong lebih empuk, tapi dari apa jenenge, tingkat kepadatan, kekenyalan yang pas, katanya harus ada resep khusus sehingga bisa nemu, nggak terlalu kenyal, nggak terlalu keras, bisa pas, bisa enak di kendaraan. Jadi yang dari karet alami, dia itu yang dihebat-hebatkan adalah apa nih, empuknya, karena bahan karetnya empuk. Kalau yang dari bahan silikon diomongi yang rasionya pas. Kalau yang bahan poliuretan kayak yang penulis pakai di motor ini rasanya jarang ya, jarang yang ngomong apa-apa. Soalnya bahannya paling murah poliuretan. Harusnya versi mobil untuk poliuretan itu murah ya, tapi penulis kok jarang menemukan. Biasanya bahannya karet atau silikon katanya. Kalau silikon itu yang model bening ya. Kalau sekarang yang terkenal itu merek Domo buffer, dokter mobil ya. Spring buffer yang diproduksi, yang di rebranding oleh dokter mobil. Rebranding karena penulis merasa kok sudah pernah tahu modelnya ya. Dan yang penulis tahu rasanya bukan dokter mobil tapi made in Korea atau gimana gitu. Ya sebenarnya made in China juga ada. Kalau yang made in Korea itu ngomong, wah ini formulanya rasanya khusus, nggak ada yang menyamai. Dicari yang bajakannya juga diomongi, oh kalau bajakan nggak gini, gampang sobek, gampang anu lah, nggak ngerti lah. Yang karet pun ya juga ada ya yang pamer, oh karet ini beda dari yang lain. Kalau yang karet ini gampang ketas, kalau punya kami ini karet alami yang apa, tahan 5 tahun dipakai, nggak nyunyut, nggak apa jenenge, nggak getas, nggak melar, nggak apa jenenge, merekah gitu ya. Ya entahlah ya, mungkin ada yang pakai contoh kan, ini sudah di mobil 2 tahun nggak masalah gitu ya. Kita sih ngomong soal umur aja dulu, apa bener awet atau enggak. Iya gini aja lah wis, kayak ban itu ya awet kan, ada yang awet ada yang enggak, ada yang karetnya kertas atau enggak, tergantung dari produksi juga. Ya kalau karetnya baru ya awet, kalau karetnya lama ya enggak awet. Jadi lihat dari produksinya itu kapan. Yang fresh seger awet, yang sudah
disimpan lama ya nggak awet. Kayak gitulah minim. Nah, masalahnya ya kita apa dapat jaminan bahwa barang yang kita dapat itu barusan diproduksi. Karena tentu toko nggak mau rugi. First in, first out. Konsumen nggak akan dikasih yang terbaru, tapi yang paling lama. Lagi pula yang namanya spring buffer ini kan nggak ada standar ya, nggak kayak ban. Kalau ban ada angka tahunnya, oh ini diproduksi tahun ini gitu ya, kelihatan. Dan sama pabriknya emang diberi. Nah kalau spring buffer nggak ada tahun pembuatan, ya malah rugi dong yang jualan, karena oh konsumen jadi tahu ini produksi tahun berapa. Nah untuk biar nggak ketahuan ya jangan dikasih. Kalau misalnya karetnya sudah lama ya tinggal pakai trik, misal apa disemir biar kelihatan hitam, atau kalau mau niat dikit direndam minyak gandapura, pasti jadi kenyal lagi. Yang soal minyak gandapura udah pernah dibahaskan kan ya, jadi pakai winter oil kalau istilahnya. Sorry, kok winter, apa jenenge, winter green kalau nggak salah itu ya namanya. Penulis cari terjemahannya nemunya minyak gandapura. Jadi kalau karet direndam minyak gandapura bakal jadi empuk lagi. Kalau sudah tahu rumusnya ya enak. Toh barangnya kecil ya, masih mungkin direndam minyak gandapura. Kalau ban kan kebesaran ya, mungkin lebih murah beli ban baru daripada beli minyak gandapura untuk memperbaiki bannya ya, apalagi kalau ban truk ini. Dari sisi umur ya bagaimanapun ya, kalau dibandingkan dengan per lebih awet per. Kalau dengan shock breaker, nah ini shock breaker itu ada oli, ada karet. Olinya bisa merusak karet. Jadi kalau olinya jelek ya, atau desainnya jelek ya tetap aja lah ya nggak awet. Biasanya nggak awet itu adalah kemampuan pengeremannya sudah hilang. Kemampuan pengereman hilang ini orang nggak bisa membedakan kadang. Padahal ya sebenarnya cukup mudah membandingkannya, terutama kalau dilihat dari luar. Kalau motor atau mobil ngayunya banyak, itu berarti daya pengeremannya berkurang. Kita ya sebenarnya kalau misalnya diomongi karet nyampu gitu, kita jangan mikiri dari empuk ketika dipegang, empuk ketika dimuletkan, empuk ketika ditekan kecil. Kita lihatlah cara nyusunnya gimana. Emang kalau bagian-bagian kecil empuk, tapi lihat ketika dipasang di suspensi di antara apa jenenge per dengan per itu kan karetnya tebel. Apa itu karetnya empuk? Kalau empuk harusnya dipegang juga enak.
Sorry, kok dipegang gimana, nggak konsen ya, udah nyebar selebaran. Kalau empuk emang mungkin dipegang enak, tapi kalau dirasakan belum tentu enak. Sebenarnya ya, di suspensi mau yang mobil atau yang motor itu ada karet. Kalau istilahnya itu adalah bump stopper. Apa itu bump stopper? Bump stopper itu adalah ketika suspensi sudah hampir habis jarak mainnya ya, jadi sudah hampir mentok. Nah, untuk membuat suspensinya atau mobilnya nggak cepat rusak, dikasih bump stopper. Bump stopper ini ada ilmunya sendiri. Jadi ada yang namanya modifikasi khusus bump stopper. Kalau ini biasanya terutama untuk mobil ya, terutama yang untuk pernya sering mentok. Bahkan ada yang bikin suspensi itu mengandalkan bump stopper ya. Ada sih, karena misalnya ceper banget gitu ya. Kalau mengandalkan per kurang. Nah, bump stopper ini dipakai untuk apa? Untuk mencegah mentok, tapi nggak terlalu pejal gitu ya. Syaratnya apa kalau bisa untuk mencegah per itu mentok? Syaratnya adalah nilai spring rate nilai spring rate stoppernya, bump stopper ini ya harus lebih besar daripada pernya. Kalau lihat ukurannya bump stopper ada yang kecil, ada yang besar, tapi mungkin seringnya kebanyakan kecil ya. Bisa dilihat sendiri, ukurannya sebenarnya kecil, tapi ya faktanya dari spring rate dia lebih besar. Secara spring rate dia lebih keras. Nah, ini yang bikin bump stop itu bisa mencegah mentok ya. Bisa mencegah mentok karena lebih keras. Jadi kalau diukur dari spring rate-nya, ya namanya spring buffer itu pasti lebih keras daripada per. Mau selentur apapun karetnya, mau seempuk apapun karetnya, itu lebih keras spring rate. Ya kita juga harus mikir lah, kalau misalnya mobil pakai spring buffer itu bisa jadi lebih empuk, mengapa kok mobil itu tidak diproduksi dengan suspensi karet? Mengapa kok diganti per? Kok nggak karet aja? Katanya kan karet empuk. Mengapa kok nggak karet? Ini yang harus dipikirkan. Kayak contohnya ban. Mengapa ban yang ada anginnya itu
lebih empuk daripada ban yang mati, karet semua. Mengapa seperti itu? Ini kan karena ada udara. Kalau karena ada udara, ini udara kan bisa dikompres ya, bisa ditekan, bisa dimampatkan. Kalau tekanannya rendah, maka daya lentingnya kecil. Kalau tekanannya kuat, daya lentingnya besar. Dan bahan yang seluruhnya karet, nggak ada udaranya, ya jelas lebih keras lah daripada ban yang ada udaranya. Nah, bisa coba bayangkan nggak sih kalau misalnya mobil pernya itu diganti dengan karet ya, karet batangan atau apa, kira-kira jadi makin keras atau makin empuk. Kalau pengen contoh karet empuk itu karet penghapus. Nah, kira-kira kalau yang punya mainan apa eh, mobil remote control ya, yang pernya pas ya, kelihatan bisa mendul-mendul bagus, nggak terlalu keras gitu, coba diganti dengan penghapus dah pernya, jadi kayak gimana, kan jadi kelihatan makin keras, dakduk 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 gitu ya. Terus ada yang ngomong kalau pakai karet ada daya redam benturan. Nah, ini ya mungkin agak sulit ya ceritakan pakai omongan. Tapi gini dah, dibayangkan itu kan bentuknya apa jenenge? Eh, antar apa? Spring buffer diletakkan di antara per. Itu kan seringnya nggak berubah bentuk. Nah, elastisnya, redamannya di mana? Ya namanya apa jenenge? Shock breaker. Itu kan meredam getaran. Itu redamnya kan jelas kalau shock breaker itu. Dia modelnya ngerem. Ngeremnya pakai metode hidrolis. Jadi oli dipaksa suruh lewat lubang-lubang kecil, lewat valve. Karena karena olinya disuruh lewat lubang kecil, terbentuklah hambatan. Hambatan ini yang dipakai untuk meredam. Nah, kalau karet gimana? Redamannya di mana? Kalau yang bisa meredam penuh itu kan contohnya apa ya? Bantal ya. Oh, mana ya? Susah ya ngasih contoh itu. Yang jelas dia itu barang-barang yang dipakai untuk meredam getaran, misalnya untuk nangkep orang jatuh, untuk nangkep barang jatuh, itu dicapai dengan berubah bentuk. Dia nggak akan kembali ke bentuk semula. Jadi misalnya airbag ya, ngembang, ketabrak orang jeduk, itu kan kempes. Nah, kempesnya ini yang jadi peredamnya. Jadi udara yang masuk airbag itu dibuat mengembang kuat, terus dia kempes perlahan. Kalau kena orang, kempesnya makin cepat. Ini yang dibuat redaman. Jadi airbag itu ngembangnya bukan bukan terus ngembang terus gitu, tapi ada udara bocor. Udara bocor ini yang jadi sumber redamannya. Kalau nggak bocor, orang kena beng mental balik. Soalnya kan tekanan airbag itu keras banget ya.
Bahkan ya beberapa kasus karena tekanannya terlalu kuat malah jadi membahayakan. Jadi apa ya, kalau nggak berubah bentuk ya nggak ada daya redaman. Kemana gaya yang diterima oleh eh, apa jenenge karet itu larinya? Kalau di suspensi, kalau di shock breaker, gaya ini keluarnya jadi panas. Jadi ketika oli itu dipaksa lewat lubang-lubang kecil, dia akan jadi panas. Nah kalau karet ini dari mana kemana lari? Karena kalau bentulan empuk ya, ya dia nggak akan awet kan. Elastisnya lah. Dia mungkin bakal jadi retak-retak atau gimana. Agak susah yang jelaskannya kalau yang dari sisi peredaman gitu ya. Terus kayak sansak lah ya. Sansak yang empuk, yang meredam, itu ya ada jadi bekas ada tinjunya di sansaknya. Kalau sansaknya meredam. Kalau bisa melempung lagi, ya sansaknya juga mental, nggak meredam. Nah kalau mental, itu maka tenaga itu disalurkan ke orang. Jadi kalau nggak ada redaman, tenaganya disalurkan ke orang. Seperti itu. Terus ya itulah wis pokoknya. Yang jelas intinya kalau pakai karet, ya dijamin suspensi jadi apa istilahnya? Spring rate-nya makin tinggi, makin membal, makin mudah mental. Soalnya kalau diomongi keras susah ya. Soalnya namanya suspensi itu ya apa ya? Kenyamanan nggak selalu didapat dengan membuat semua jadi empuk. Ada butuh pas, pernya harus pas, angka shock breakernya harus pas. Kalau nggak pas, kalau terlalu apa jenenge terlalu empuk atau terlalu keras, nggak enak. Jadi kalau misalnya pemakaiannya adalah untuk bikin per jadi makin keras, cocok banget spring buffer itu. Jadi misalnya butuh per keras itu adalah kalau mobil limbung, per dibuat keras jadi nggak begitu limbung. Kalau apa jenenge kayak perpindahan bobot, ngeremnya biar lebih pakem, biar semua roda bisa ikut ngerem. Nah, kalau keras kan nggak terlalu nungging kan, nggak terlalu dingkluk gini sehingga distribusi beratnya nggak pindah terlalu banyak ke depan sehingga rem belakang pun jadi bisa ikutan ngerem. Untuk catatan ini penulis 0100 barusan pakai bensin Pertamax oli mesin PTT Challenger, terus pakai apa jenis pakai aditif Skyver Moly EP sehingga jadi lebih kental. Ada bimolinya 50 ml, Skyvernya 20 ml, terus Prima XP nya 50 ml. Dan ya tadi lambat ya akselerasinya, mungkin tadi itu rekor ya, rekor paling lambat. Jangankan akselerasi, sentakan bawah wes gak ono ya. Biasanya kalau pas mesin enak ya, mesin bersih lagi bersih, RPM bawah ya, lepas gas terus gas lagi, itu
ono sentakan, sekarang nggak nyentak sama sekali, oli yang rusak. Balik lagi ke suspensi. Kalau misalnya kebutuhannya untuk, ya itu ya emang harus diperkeras untuk slalom, untuk apa, eh, muat beban yang banyak untuk dipakai penumpang, emang cocok pakai spring buffer. Emang penggunaannya harusnya seperti itu, untuk bikin per makin keras. Namun ya, namun kalau untuk butuh kenyamanan, nanti dulu, nanti dulu. Mungkin bisa lebih nyaman, mungkin bisa lebih nyaman, tapi nggak akan senyaman kalau kita cari solusi yang benar, seperti misalnya ganti shock breaker yang lebih baik. Kayak nih contohnya penulis, pakai spring buffer bisa lebih nyaman. Kenapa? Karena suspensi penulis di motor penulis ini pakai DBS, dan suspensi DBS itu pernya seringkali terlalu empuk, jadi bisa emang pakai preload, tapi kalau pakai preload ukuran pernya jadi nggak ideal. Jadi kalau pakai preload itu awalannya jadi tinggi, awalan pernya, tapi nanti ketika dipakai boncengan melandai, kurang keras. Nah kalau pakai spring buffer beda lagi. Spring buffer itu penulis nyarinya cuma butuh diganjel pernya, dimatikan pernya. Jadi ketika si pasang spring buffer, penulis anggap per itu jadi mati, jadi nggak gerak. Nah kalau per diganjel, dimatikan yang gerak, itu akan jadi keras. Hitungnya gampang. Ini misalnya ulirannya ada 6 gitu ya, diganjel 2, maka yang gerak kan jadi 4. pernya itu akan jadi lebih keras. 6 dibagi 4, 50% lebih keras. Wes gampang itu. Nah terus nggak ngitung apa spring rate dari spring buffernya lah, tapi kira-kira seperti itu. Tapi ya perlu jadi catatan bahwa suspensi DBS ini shock breakernya sudah lumayan, jauh lebih baik dari pabrikan. Nah sementara untuk pemakaian di mobil, yang sering terjadi itu adalah orang merasa nggak nyaman karena shock breaker bawaan mobilnya itu tidak layak pakai atau sudah rusak, sudah tidak menghambat gerakan suspensi lagi, gonok rime. Jadi kalau gerakan ayunan mobil itu nggak direm, timbul banyak masalah kestabilan, masalah handling, kenyamanan. Jadi muncul banyak masalah. Nah makanya banyak orang yang pemilik mobil itu yang sering kemakan oleh tipuan ini. Ada emang penggunaan yang benar. Jadi misalnya sering kalau misalnya dipakai orang banyak ambles gitu ya, tak kasih spring buffer jadi nggak ambles.
Emang, karena kan PR-nya makin keras. Tapi ya, nggak bisa misalnya ya, shock breakernya sudah rusak atau sudah nggak fungsi ya, kendaraan misalnya umurnya sudah lebih dari 2 tahun gitu, dipakai setir apa belok goyang-goyang, itu diganti spring buffer ya jadi lebih keras, oke lah, bisa disebut lebih stabil, lebih mampu dibuat belak-belok, macam-macam lah. Tapi kalau dibanding dengan ganti shock breaker yang anu lah ya, jangan kelas pabrikan Jepang ya. Walau pabrikan Jepang ada yang suspensinya bagus, tapi ya jangan kelas pabrikan Jepang lah, wis pakai levelnya Jerman atau Perancis kan. Itu bakal jadi beda. Jadi nanti kendaraan itu pernya tetap misalnya ganti shock breaker toh. Itu bisa tetap nyaman. Empuk tapi apa nggak sampai eh, modal magel lagi, kenyamanannya bakal beda. Susah ya, demo kan juga susah ya. Gitu aja lah, semoga paham maksud penulis. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.